Mohon penjelasannya Ustadz tentang pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Lalu bagaimana cara kita memahami tentang Allah itu punya tangan? Berkaitan dengan pertanyaannya tentang pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana. Ketika kita mendengarkan statement dan pernyataan seperti ini, kita jangan dulu terburu-buru menyalahkan atau membenarkan. Karena dia masih sifatnya global. Ya, ungkapan ini, pernyataan ini masih bersifat global. Kita perlu lebih rincikan lagi, minta konfirmasi lagi apa yang Anda maksud dengan pernyataan tersebut. Kalau yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana zatnya, maka ini tentu tidak benar. Ini adalah merupakan pemahaman yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di luar makhluknya. Kalau berada di mana-mana itu konsekuensinya bahwasanya Allah berada di, misalnya di depan kita, Allah berada di belakang kita, Allah berada di masjid, ya. Dan maaf, Allah berada di tempat yang kotor, wa hasyalillah, subhanallah, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada hal tersebut. Nah, jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, maksudnya zatnya, maka ini adalah pemahaman keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala akbar, Allahu akbar, Allahu azim, Allah maha besar, Allah maha agung. Di mana Allah Subhanahu wa taala ba'inun an khalqihi, terpisah daripada makhluknya, tidak ada di dalam makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada makhluknya. Tapi kalau yang dia maksudkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, maksudnya pengawasannya, ilmunya, pengetahuannya, maka ini benar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna basir. Ya, maha melihat apa yang kalian lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui detail-detail apa yang kalian lakukan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini misalnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Nah, di sini harus dipahami bahwasanya bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan zat Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan setiap manusia, karena akan menyebabkan terjadinya berbilang jumlah. Dan Allah Subhanahu wa taala esa, hanya satu. Tetapi yang dimaksud adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian, maksudnya pengawasannya. Ya, makanya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna basir. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Berarti yang dimaksud dengan bersama kalian adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi sekali lagi bahwasanya yang dimaksud bahwasanya Allah berada di mana-mana bukan zatnya, tetapi yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala ilmunya, ya, yang senantiasa menyertai manusia, pengawasannya, dan juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyah Allah, sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini harus kita hindari satu keyakinan yang keliru dalam masalah sifat ini, yaitu menafsirkan, ya, sifat-sifat itu dengan penafsiran yang jauh yang tidak ditunjukkan oleh ayat Al-Quran tersebut. Misalnya, mengatakan bahwasanya tangan itu maksudnya nikmat. Ya. Sebagaimana dalam ayat tadi, bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah terbentang. Maksudnya bukan tangan, tapi nikmatnya yang terbentang. Nah, ini adalah sangat jauh menafsirkan ayat Al-Quran. Padahal dengan jelasnya, Al-Quran menyebutkan tangan. Bal yadahu, disandarkan pada Allah. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala disandarkan pada Allah, berarti itu adalah merupakan bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk Allah, tapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengartikan bahwasanya lima khalaqtu biyadai, ya. Kepada iblis ketika dikatakan kenapa engkau tidak menyembah, kenapa engkau tidak sujud menghormati Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, mereka mengatakan bahwasanya maksud daripada dua tangan sini adalah kekuasaan, kekuatan, kemampuan.
Nah, ini adalah juga penafsiran yang sangat jauh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini adalah bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, sehingga sangat ya bisa kita katakan kalau Allah katakan tangan lalu yang dimaksud adalah nikmat, ini tidak jelas berarti Al-Quran tersebut, tidak jelas lafaz bahasa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengungkapkan nikmat kalau Allah Subhanahu wa taala ingin maksudkan nikmat. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di sini adalah sifat tersebut, sifat zati Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kita pahami bahwasanya laisa kamitslihi syai'un, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk dari berbagai sisinya. Wallahu taala alam.